Kalau dengar kata BK tuh ibaratnya kayak udah serem gitu loh, Bu. Sama, saya juga dulu gitu. Gitu ya, Bu. Iya. Waktu SMA, saya sering dipanggil guru BK. Oh iya. Awalnya di situ, jadi cinloknya di situ. Jadi ngeliat ruang BK, ngeliat profil gurunya, bersahaja gitu ya. Lama-lama tertarik mencapai kemandirian. Oh, mencapai kemana? Karena tidak semua orang bisa hidup menjadi pribadi yang mandiri. Halo Ibu, apa kabar? Halo juga Mbak, sehat Gimana nih selalu. keadaannya selama beberapa hari ini? Alhamdulillah sehat banget ya. Tetap semangat pokoknya. Semangat ya, Bu ya. Ibu beneran bukan guru BK? Iyalah guru BK, udah lama banget saya. Sejak kapan Ibu? Sejak tahun 2002. 2002 saya udah jadi guru BK. Saya baru 2 tahun loh, Bu ya. Jadi saya 2 tahun Ibu udah jadi guru BK. Iya, itu waktu itu belum lulus S1 saya sudah jadi guru BK. Oh, Masih semester 7 lah sekitar itu, semester 8. oh lagi menjalani ini ya, Bu, magang atau apa? Enggak, udah selesai, Oh, udah selesai. Dan saya saat itu sudah selesai dari praktek, nyoba-nyoba melamar jadi guru ya. Iya, Dan diterima alhamdulillah dan terus sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi waktu saya lulus S1 itu saya sudah ngajar kurang lebih 1 tahun. Lumayan lama. Iya. Oh, bener-bener 2002 sampai sekarang 2021 ya Sekitar 17 tahun lah ya. Dan konsisten, Bu. Konsisten jadi guru terus. Iya. Oke, Bu nih, saya kan udah nanya Ibu nih sedikit-sedikit. Nanti kita ngebahas masalah konseling-konselingnya, kita tunda dulu sedikit. Kita sapa dulu nih Bu, Sobat Kompeten. Oh ya. Halo Sobat Kompeten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya dan gimana nih keadaannya? Semoga Sobat Kompeten kita harapkan selalu sehat dimanapun dan kapanpun. Amin. Ditambah Bu, di tengah pandemi ini kita harapkan semuanya, kita dan Sobat Kompeten yang ada di rumah, semoga selalu menaati protokol kesehatan, Bu. Iya, Pandemi betul. ini bisa Iya, cepat betul. berlalu ya, Bu. Iya, biar cepat sembuh Indonesianya ya. Iya, Bu. Sedih juga ya, Bu, kalau misalkan kita ngomongin pandemi terus apalagi Iya. ke ranah sekolah. Iya, sudah 1,5 tahun lebih ya kita belajar lewat moda daring ya. Pengennya tatap muka, jadi saya lebih kenal sama peserta didik yang saya ampu gitu ya. Iya nih, masalah ini Bu, berarti tadi kan Ibu cerita nih, Ibu udah menjadi guru BK ini saat semester 7. Iya, sekitar 7 semester 8. Kenapa sih Bu alasan utama Ibu mau menjadi seorang guru BK gitu? Awalnya dulu saya kalau ditanya, kan ibu saya kebetulan guru ya. Ditanya mau jadi guru nggak? Saya selalu jawab nggak mau. Terus waktu SMA saya sering dipanggil guru BK. Oh iya. Awalnya di situ, jadi cinloknya di situ. Jadi ngeliat ruang BK, ngeliat profil gurunya, bersahaja gitu ya. Lama-lama tertarik. Nyoba kalau sekarang SBNPTN ya, kalau dulu SNPTN, nyoba alhamdulillah dapat di UNJ gitu. Jurusan BK. Oh, jadi BK tuh emang ada jurusan Ada khusus bimbingan konseling ada. Saya pikir tuh BK jurusannya psikolog loh, Bu. Bukan. Jadi memang BK ya BK. Oh gitu. Emang dia tuh emang pendidikannya menjurus ya ke bimbingan konseling. Memang khusus bimbingan konseling. Ibu. Kalau memang belajarnya tentang psikologi juga ya, tetapi berbeda. Ada perbedaannya lah. Dia ranah ke pendidikan. Kan saya waktu zaman sekolah nih, Bu, kalau dengar kata BK tuh ibaratnya kayak udah serem gitu loh, Bu. Sama, saya juga dulu gitu. Gitu ya, Bu. Iya. Terus gimana Bu cara Ibu menangkal stigma para siswa tuh bahwa guru BK nih serem, guru BK tuh nakutin, kan kalau dipanggil guru BK kayaknya udah deg-degan gitu loh. Gimana cara mengatasinya? Pertama kita membuat jalinan persahabatan dulu ya kepada peserta didik ya. Kalau misalkan kita sudah masuk ke dunia mereka, juga kadang-kadang kita memakai topeng kepribadian ya sebagai siswa, bukan sebagai guru, agar mensamakan posisi kita kepada mereka gitu. Nah di situ kalau mereka sudah menjalin kepercayaan, mereka akan datang dengan sendirinya untuk curhat gitu loh. Di luar ketika saya ngajar di kelas gitu, mereka bikin janji sendiri apa mau di ruang BK atau mau di kantin atau di mana mereka biasanya suka, atau chat ya sekarang ya kita karena sedang daring seperti ini.
Tahu-tahu suka curhat aja tuh, Bu saya mau curhat dong. Oh iya, kalau misalkan saya sedang tidak ada waktu, saya kasih tahu ya waktunya jam berapa saya bisa konsultasi dengan mereka. Saya boleh curhat Bu sama Ibu? Oh boleh. Nih kita dari tadi kan ngebahas nih Bu, Ibu sebagai guru BK, terus pendidikan ini. Tapi sebenarnya BK tuh apa sih Bu? Bimbingan konseling tuh sebenarnya apa? Guru BK tuh pekerjaannya seperti apa gitu? Kami ini memberikan layanan kepada semua peserta didik, baik yang bermasalah ataupun yang tidak. Kalau yang tidak bermasalah itu kita layani di dalam kelas klasikal ya. Tapi kalau yang bermasalah itu secara khusus. Nah, secara khusus ini bisa perorangan, bisa juga per kelompok dengan masalah yang sama gitu. Kalau kita ngebahas permasalahan anak-anak itu kan pasti sulit banget ya Bu ya. Apalagi Ibu ini menjabat di SMP. SMP kan ibaratnya siswanya ini masih di ranah yang apa ya Bu, belum baru beranjak dewasa gitu. Jadi kan ibaratnya masih labil gitu. Ada nggak sih Bu kesulitan yang Ibu hadapi dalam menghadapi anak-anak gitu? Ada, contoh kelas 7. Kelas 7 itu sifat anak-anaknya itu masih banget ya, karena mereka mau masuk remaja juga belum udah usianya tapi proses pendewasannya belum, dan mereka sudah tidak jadi anak-anak lagi. Jadi yang manjanya masih ada, kemandiriannya belum tercapai. Nah, seperti itu. Tapi kalau udah di kelas 2 ataupun kelas 8 ataupun kelas 9 ataupun di SMA, saya pernah ngajar di SMA juga. Itu kalau di SMA lebih lebih mapan lagi guru dalam mengajar mereka, lebih enak karena mereka sudah mulai terbentuk proses pendewasaannya. Berarti setiap kelas pun juga punya ini ya Bu ya? Karakteristik. Punya karakteristik. Usia perkembangan itu kan ada, dan mereka dalam usia kalau dibilang topan badai ya. Kalau dibilang angin bertiup ke kiri ya dia ikut ke kiri, angin bertiup ke kanan dia ikut ke kanan gitu ya. Tapi bagaimana kita membuat mereka untuk tidak ikut arus. Paling tidak mereka punya pendirian, agar mereka punya prinsip hidup sendiri. Oh iya benar. Kalau Ibu nih selama mengajar gitu ya Bu, caranya seperti apa biar mereka tuh bisa mengikuti ranah yang seharusnya gitu Bu? Kalau untuk belajar ranah seharusnya, kalau untuk KBM yang sekarang lewat daring ini, mereka ya wajib hadir belajar. Kita kan modelnya bisa pakai Zoom, tapi kalau di sekolah negeri itu sulit. Kami mengalami kesulitan untuk anak-anak kuota ya. Iya benar Bu. Alhasil saya mempergunakan Google Classroom, atau paling rendahnya aja nih, Google Classroom aja kadang-kadang mereka nggak punya kuota. Bu mau absen di GCR saya nggak bisa Bu, gitu loh. Ya Allah, kayak gitu ya. Akhirnya saya suka ngakalin pakai voice note aja. Materi saya kirim dalam bentuk Word, biar nggak terlalu sedot kuota kan. Kalau pakai PowerPoint atau pakai PDF dia agak juga belum aplikasinya susah. Mereka kan di handphone belum tentu punya. Ada yang misalkan kuotanya ada, Bu handphone saya tidak mencukupi, tidak mumpuni karena saya nggak bisa download PDF, nggak bisa download PowerPoint seperti itu. Nah ini kita mengimbangi aja bagaimana guru tetap memberikan materi, tetap menjalankan kewajiban, dan anak-anak tetap mendapatkan haknya. Berarti kalau di kala pandemi ini pengawasannya lebih intens ya Bu? Oh sebenarnya intens enggak juga ya. Kami tuh ya guru BK tuh agak lelahnya di sini. Ketika anak-anak yang tidak mengikuti BDR, dan saat itu juga anak-anak itu sulit untuk dihubungi. Alhasil kami home visit. Pernah satu waktu saya home visit di daerah sini Pulau Jahe. Itu daerah perkampungannya, gangnya paling besar tuh 1 meter. Nah itu jalannya panjang, gang kecil. Saya berangkat masuk naik motor, pulangnya jalannya mundur. Karena motornya nggak bisa dibalikin. Mundur. Sepanjang jalan sampai nemu persimpangan baru itu saya bisa. Dan itu motornya harus diangkat-angkat untuk bisa balik. Jadi mundur. Ya masih bener-bener. saya tuh anaknya suka ngebayangin gitu. Jadi saya kayak ngebayangin ibu mundur naik motor. Iya udah gemuk dia mundur, ngos-ngosan, keringetan. Nggak apa-apa. Nih Bu, kalau tadi kan itu kan jatuhnya kan ibu mendatangi langsung gitu ya anak-anaknya. Nah di sekolah pun banyak nih Bu
nggak mungkin satu sekolah ini nggak punya anak yang ibaratnya dikategorikannya inilah agak kurang apa ya, nakal, ibaratnya dibilang kategorinya nakal, bukan nakal sih Bu, Belum jatuhnya tertib aja. belum tertib ya, kategorinya belum tertib. Kalau ibu nih sebagai guru gimana cara menertibkan atau cara untuk memperhatikan mereka bagi anak-anak yang memang agak sedikit bermasalah, agak kurang tertib gitu, gimana Bu caranya Bu? Kalau untuk anak-anak yang kalau belajar di kelas tidak daring ya, tatap Iya. muka, itu sangat mudah. Dengan menyebutkan namanya saja, kita hafal namanya dia, atau dia punya kelebihan apa, kita sebutkan aja, mereka udah langsung tunduk sama kita. Gitu. Iya, karena mereka merasa dihargai dengan kita menghafal namanya dia, mereka merasa Iya sih, dihargai. benar Bu, iya sih benar. Iya, cuman sebenarnya nyari sensasi aja sih dia bertingkah tuh. Kalau udah kita tanggapin juga dia, kalau misalnya untuk hal-hal tertentu kita suruh misalkan, ayo dia maju deh kamu Iya. coba. Itu justru habis itu dia akan energinya udah terkuras di depan kan, dia duduk dia akan tertib. Sebenarnya dia kan karena banyak tenaganya aja ya, banyak energinya, terus merasa nyari perhatian, maka dia akan berulah gitu di kelas. iya, benar. Itu kelas 7 tuh kalau kayak gitu. Kelas 7, kelas 8 gimana Kelas Bu? 8 udah lebih mulai pendewasaan, udah mulai disiplin. Kelas 9 udah lebih dewasa, udah lebih tertib banget. Berarti emang rata-rata yang agak maksudnya kurang tertib gitu, ibaratnya masih apa ya, jatuhnya Penjajakan, coba-coba dia Iya, masih mau SMP kan darinya SD. SD kan iya. lari-larian di dalam kelas iya, gitu ya, benar. misalkan di SMP dia mau mencoba kayak gitu ya nggak bisa juga karena Iya, udah gede kan. Heeh. Teman-temannya juga udah besar-besar gitu. Akhirnya masuk kadang-kadang terhalang juga sih mereka untuk seperti itu. Kayak sebenarnya kalau misalkan kayak gitu tuh kadang kita ngeliat tuh agak kesel gitu ya Bu. Bukan kesel lagi. Berarti Bu kesel banget tuh. Iya, kadang-kadang astagfirullahaladzim, nyebut aja deh istighfar deh. Berarti cara menangkalnya gimana tuh Bu kalau udah lagi anaknya terlalu hyper gitu? Gimana? Kita diem aja dulu. Kita diemin. Diem, itu kan kadang-kadang mereka kalau udah satu ada pencetusnya, itu sekelas jadi ribut. Iya, iya benar sih Bu, Kalau saya udah pernah satu ada biang keroknya Iya, gitu ya, iya. satu aja. Itu sekelas jadi ribut. Nah, saya kadang-kadang suka diem aja dulu. Dengerin dulu mereka mau apa, tapi lama-lama dia mikir "Sst, sst, sst," gitu, langsung pada begitu karena bu gurunya diem nggak mau ngajar kan, karena Iya. kita kalah dong, suara satu guru dengan 36 siswa gitu kan, Iya benar. pasti kalah. Lama-lama kalau kita udah diem ngeliatin apa yang mereka lakukan, mereka akan diem sendiri gitu, akan kalah juga dia. Ini tadi Ibu bilang Ibu juga mengajar gitu Bu. Iya, saya ngajar Ngajar apa Bu? BK, masuk kelas BK, pembelajaran itu seperti apa Bu kalau misalkan masuk kelas gitu? macem-macem ya. Kita ada bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir. Nah itu kita kembangkan aja. Kira-kira kebutuhan peserta didik di bidang apa saat itu. Misalkan sudah mau pendaftaran SMA, berarti dia harus ke materi bimbingan karir, Iya. melanjutkan. Misalkan SMA, SMK, sekolahnya apa aja jurusannya gitu. Kalau di kelas 9 ya. Kalau di kelas 7 bimbingan sosial, mereka baru berkenalan dengan teman-temannya Oh, iya, gitu. benar. Jadi saling mengenali dengan teman-teman ke kelasnya aja. Ini berarti kalau kayak gitu ada ya Bu, masalah mengasah diri. Kadang kan kalau nggak kadang sih sebenarnya gitu. Saya di dunia perkuliahan tuh ada cara kita mengenali diri gitu, karakter kita sendiri yang menonjol dalam diri gitu dan dikembangkan. Apakah itu Ibu terapkan di dalam SMP gitu, di pembelajaran Ibu gimana Bu? Iya, itu kan pengembangan diri kan ada di eskul sekolah. Nah itu para siswa itu kan bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya sesuai dengan passionnya dia, sesuai dengan bakat dari dia sendiri. Oh gitu Bu. Iya. Caranya selain apa tuh, selain eskul Bu, ada lagi nggak sih Bu kira-kira? Ada ya, kayak misalkan lomba-lomba mereka bisa ikut gitu kan. Kalau misalkan dia di materi pembelajaran bisa diikut O2SN atau apa gitu. Tapi kalau untuk yang kreativitas bisa ikut lomba-lomba yang lain di luar itu. Dan itu diperbolehkan dari sekolah. Seperti misalkan dia passionnya di olahraga, Iya. panahan misalkan, dia ikut klub panahan. Lantas dia izin saat itu ada kejuaraan panahan, Iya. dipersilahkan gitu. Yang jelas dia tetap bisa memenuhi tugasnya dia sebagai seorang pelajar.
Misalkan ulangannya dia bisa susulan, atau materi pelajaran yang tertinggal dia bisa ikut ulangan yang lainnya, diulang kembali sendiri. Nih, Ibu kan sebagai guru BK SMP ya. Iya. Kan ada juga nih Bu, SMK atau SMA pun pasti ada guru BK-nya juga dong. Iya. Gitu. Dan pasti setiap jenjang pendidikan ini ada goal sendiri bagi setiap gurunya gitu. Benar nggak Bu? Ibu punya goal tersendiri nggak buat anak muridnya tuh, anak muridnya harus menjadi seperti ini, berarti harus punya karakter yang seperti ini gitu. Mencapai kemandirian. Mencapai kemana? Karena tidak semua orang bisa hidup menjadi pribadi yang mandiri. Ada kadang-kadang para siswa itu ketergantungan dengan orang yang lain, apakah itu dengan orang tua, ataukah itu dengan teman, ataukah itu dengan guru. Nah, itu harus kita putus ketergantungan itu. Nah, ini proses di situ kan prosesnya dari dia bermasalah sampai dia mencapai kemandirian itu kan butuh proses. Ya. Nah, itu saya membantu di dalam prosesnya saja. Nah, membantu bukan saya memberikan jalan, tapi si siswa tersebut yang bermasalah itu dia sendiri yang menentukan arah dan saya hanya mendampingi sampai dia bisa menyelesaikan masalahnya. Oh gitu. Kayak saya tuh taunya tuh ya guru BK tuh ya cuman ngurusin anak-anak bermasalah, tapi ternyata juga bisa mengubah pola pikir siswa ya Bu sebenarnya. Iya, nggak harus anak bermasalah, anak yang tidak bermasalah juga bisa ke kita gitu. Misalkan dia mau lomba, mau apa, bilang nggak apa-apa untuk pengembangan karir dia. Karena kan sekarang masuk SMA atau SMK itu kan bisa lewat jalur prestasi. Dan kami di sini guru BK menjembatani itu. Kita memiliki data siswa-siswa yang berprestasi itu apa aja. Si A prestasinya apa aja. Itu kita diarsipkan. Nah, lalu ketika sudah banyak, mereka juga lomba-lomba menyetorkan sertifikatnya. Lantas juga ketika dia mau masuk SMA atau SMK, kita bantu mensupport, kamu bisa loh lewat jalur prestasi karena sertifikat kamu udah seperti ini, berjenjang dari tingkat wilayah sampai provinsi atau sampai se-Indonesia kayak gitu. Ibu, tadi kan target siswa kan untuk menjadi seorang siswa yang mandiri ya Bu ya. Ada lagi nggak Bu kira-kira yang ingin Ibu capai ya? Anak-anak itu saya berharap ke depannya mereka bisa selain mengatasi masalah bisa mandiri, juga bisa membuat prestasi. Sebenarnya sih itu ya, karena sekarang tuh prestasi-prestasi non akademis itu justru banyak dilirik ya, selain prestasi akademis ya, tapi prestasi non akademis dan passion. Mereka kan anak-anak sekarang itu dibilangnya generasi Z. Iya, benar. Nah, di generasi Z ini mereka itu kan punya khusus ya, kriteria ciri khas khusus yang tidak mau dikekang, yang seperti itu, yang mereka mau bereksperimen, dan itu semoga bisa mendapatkan tempat-tempatnya, pos-posnya agar mereka bisa mengeluarkan kreativitas mereka. Berarti kan sebagai guru BK nih, bukan pengawasan waktu offline-nya gampang. Ibaratnya bisa memantau secara langsung lah ya Bu ya selama di sekolah. Nah, selama daring nih Bu, tadi kan Ibu udah nyontohin nih ke rumah. Tapi ada nggak sih Bu program Ibu atau cara Ibu gimana selama pembelajaran daring ini mengawasi anaknya satu-satu gitu? Saya itu termasuk dan guru-guru BK yang lain, semua guru BK itu paling pusing. Karena kami ngikutin semua grup kelas binaan. Semuanya Bu? Semua. Waduh. Handphone saya beberapa waktu lalu sempat hang. Itu nggak bisa diapa-apain tuh handphone. Beli lagi juga nggak ada uangnya kan. Iya benar. Aduh, bingung itu. Nah itu kami masuk ke grup-grup BDR ya, belajar dari rumah ini. Dan itu kita pantau. Ketika ada guru menyebutkan nama siswa yang belum mengerjakan tugas, kita catat. Jangan kan itu, daftar hadir aja kita perhatikan. Wah. Ini anak kok sampai jam 10 kok belum mengisi daftar hadir, berarti ada sesuatu. Kita japri, kita wapri itu ntar contrengnya cuma satu, telepon gak diangkat-angkat. Nah itu baru kita catat sekali, 2 kali, 3 kali
sampai beberapa kali kita datengin rumahnya bersama wali kelas. Iya. Langsung Bu datang. Iya datang, kalau wali kelasnya bisa ikut serta ya syukur, kalau nggak bisa ya saya sendiri biasanya. Itu biasanya anaknya masih tidur sih Bu kalau pagi-pagi. Jangankan anaknya, keluarganya juga kadang-kadang masih tidur. Seriusan Bu? Jangan-jangan waktu Ibu datang ke rumahnya pasti pada tidur lagi. Betul. Beneran Bu? Iya. Katakanlah kita datang jam-jam 9 gitu ya. Iya. Itu tuh aura belajarnya belum ada. masih kucel sekeluarga itu. Nyawanya belum pada ngumpul berarti ya, itu Bu? saya bilang ya Allah, ini gimana mau jadi generasi yang cerdas ya. Iya. Kalau misalkan jam segini, jam 9 masih tidur, orang tuanya juga masih tidur, atau enggak seandainya itu anak masih di rumah masih tidur, orang tuanya udah dagang. Iya. Jadi nggak ada yang bangunin dia Iya, gitu. benar. Ibu, kalau kita lihat kan itu kayak dampak negatifnya ya Bu, jadi anak lebih males gitu karena ya dia menyepelekan lah ya maksudnya pembelajaran secara online. Tapi menurut Ibu ada nggak sih Bu dampak positif dari pembelajaran daring? Kalau dampak positif ya sesuatu itu pasti ada dampak positifnya. Kalau kita melihat sesuatu dari dampak negatifnya, hidup kita nggak akan maju ya. Iya benar. Dampak positifnya adalah mereka tidak kena polusi. Oh iya, itu nomor satu, apalagi Jakarta ya Bu. Iya, Iya, kena benar. polusi. Kedua, ongkos mereka juga bisa dikurangi kan, yang harusnya naik ojek segala macam, walaupun mereka harus membeli kuota. Tapi sebenarnya kalau kuota untuk belajar nggak seberapa sih. Yang mereka gunakan kan kuota untuk main game. Bener. Belajarnya paling hanya Sedikit. Iya, sedikit. Main gamenya berjam-jam. Giliran-giliran belajar kuotanya habis. Iya, Nah, benar, seperti itu negatif ya. Tapi kalau untuk sisi positifnya, dia bisa menghemat uang. Iya. Kalau dia yang melihat dari segi keuangan seperti itu. Lalu juga kedekatan orang tua dan anak. Ibu-ibu yang biasanya sibuk di rumah hanya sekedar nyuci, nyapu, ngepel gitu ya, masak, dengan anak belajar di rumah jadi ikut ngajarin. Oh iya benar. Jadi tahu kemampuan anaknya dia seberapa sih. Yang ada kan 2x2 nggak hafal-hafal gitu, nggak bisa-bisa. Iya, Nah jadi kan tahu, wah anak saya ternyata perkalian aja nih nggak bisa Iya, gitu. benar. Jadi tidak menuntut ke sekolah terlalu jauh ya, karena dia udah tahu kemampuan anaknya segitu. Iya, bener Bu. Kadang kan banyak orang tua tuh yang ini ya Bu, maksudnya kayak yang kok anak saya tuh nggak bisa ini sih, anak saya tuh masih kayak gini sih, karena dia kan nggak melihat langsung gitu. Betul, dia terima beres saja. Iya. Ngambil rapot selesai, dia mungkin juga nggak ada komunikasi setelah ngambil rapot dengan si anak gitu. Padahal prosesnya itu di sekolah, guru itu udah sampai berpeluh-peluh ya, berkeringat-keringat ya, dan anaknya juga dibilang kemampuannya beda-beda. Iya, benar. Sebenarnya semua anak cerdas. Kalau saya bilang semua anak cerdas, tapi mereka aja belum mau mengeksplor kecerdasannya, mengeluarkan kemampuannya, itu mereka belum mau. Ini, Belum Bu, bisa. kadang kan banyak yang ini Bu, kalau anak pelajar nih ya, yang apa sih yang di akademiknya tuh kurang gitu Bu, maksudnya ibaratnya nggak terlalu bagus di akademiknya, kan kadang kan sering kayak sama guru-guru suka yang nggak pintar gitu, nggak pintar gitu. Diabaikan. Cara Ibu tuh untuk membuang persepsi kayak gitu gimana Bu? Pribadi unik ya, semua anak itu pribadinya unik. Ada kelebihan, ada kelemahan. Iya benar. Belum tentu anak-anak yang cerdas secara kognitif, mereka akan di masa depannya mereka akan menjadi orang yang sukses. Iya benar. Nah itu kita tanamkan aja dari sekarang, kemampuan mereka tuh apa. Kalau saya punya murid begini, waktu dia sekolah jadi murid saya itu disuruh lari tiap pagi. Kenapa? Dia terlambat disuruh lari sama guru piket gitu ya. Kalau disuruh lari dia seneng banget. Iya. SMA dia begitu terus. Nah saya bilang, kamu tuh senengnya lari. Nah kamu itu berarti punya apa sih, kemampuan berlari yang bagus. Di SMA sengaja dia terlambatin. Ternyata itu untuk latihan. Kuliahnya di mana? UNJ. Olahraga. Iya, olahraga. Dia jadi guru olahraga. Dan itu kan belum tentu kan dia yang bermasalah tadinya. Iya benar. Dan dia bisa mengarahkan itu gitu. Asalkan gurunya terus di SMA mungkin diarahkan juga sama gurunya waktu di SMP. Dan itu sampai sekarang dia suka ke rumah kadang-kadang. Sekarang udah menikah, dia udah bawa anak gitu. Bu, ini anak saya gitu. Ingat gak Bu saya? Namanya si Roy ya. Ingat gak? Ingat. Ya Allah, dia dulu suka lari dan ternyata dia jadi guru olahraga gitu. Ibaratnya dari yang
kesannya negatif. Nah, negatif, jadi kayak, sebuah kelebihan kan. kan pasti kan guru-guru juga mandang ya emang telat mulu gitu. Ah. Dan ternyata itu ada sisi positif ya berarti. Iya, dan itu justru sama dia disengaja karena biar dia latihan kan. Kalau pagi-pagi dia belum latihan kan, belum lari. benar. Nah, itu kalau dia terlambat disuruh lari dia seneng banget. Ada ya Bu? Ada yang gitu. Ada kayak gitu. Malah justru dia jadi guru olahraga gitu. Bener-bener keren bu maksudnya. Bisa terpikirkan seperti itu bisa gitu. Jadi dia tuh mengambil celahnya kayak gitu. Iya, sekalian dia ngambil apa sih, segali dayung 23 pulau terlewati ya. Nah, Ibu nih boleh dong Bu kasih tips buat ke sobat kompeten nih. Iya. Cara untuk menaikkan semangat belajar. Kalau tadi kan kita ngebahas nih anak-anak banyak kan malas ya Bu belajar selama daring. Gimana caranya untuk menaikkan semangat belajar Bu? Yang pertama kenali dulu kamu senangnya di pelajaran apa. Lalu kalau misalkan gurunya menyenangkan, buat catatan-catatan yang menurut kamu itu bisa kamu menambah selera ya, menambah gairah untuk belajar. Pakai pulpen warna-warni, terus kertas-kertasnya juga warna-warni gitu ya. Iya, benar. Nah, itu membantu kita untuk semangat belajar. Tulisannya juga kalau yang rapih itu seneng banget belajar. Tapi kalau tulisan kamunya acak-acak, apa sih kayak usulan rumput gitu ya, itu bacanya juga males gitu. Cobalah, atau enggak misalkan kamu buat kelompok belajar, ada teman kamu yang tulisannya bagus, ya sahabat kompeten ya, kalau ada teman kamu yang tulisannya bagus, bikinlah kartu-kartu materi pelajaran di situ, poin-poinnya di situ, dan kamu bisa bagikan di dalam kelompok belajar kamu sehingga kamu bisa terus belajar dengan semangat gitu, dengan apa sih, senang hati gitu, karena membacanya aja udah seneng kan karena bagus-bagus tulisannya. Benar Bu. Soalnya kalau kita ngebacanya yang apa sih tulisan yang Rumput flat aja gitu jadi bacanya juga bosen sih Bu beneran. Iya. Kayak mau ngerangkum juga kayak ya udah gitu aja gitu tulisannya. Kan di kelas itu kan ada ya sahabat kompeten ya, di kelas itu kan ada teman-teman tentu yang punya kemampuan menulisnya bagus, terus dia pakai pulpen warna-warni, pasti ada tuh teman-teman yang seperti itu. Nah, kita bisa manfaatkan itu, bukan manfaatkan dia untuk gimana-gimana, tapi kita bisa pinjem, kalau kita kopinya kopi berwarna gitu ya kan, bisa terus dipakai untuk dia belajar. Benar. Tipsnya bisa tuh sobat kompeten terapin di rumah ya supaya semangat belajarnya meningkat. Jadi nggak kayak yang males gitu ngeliat catatan sendiri terus mau diulang lagi juga jadinya males. Iya benar. Nah saya mau tanya nih Bu ke Ibu, apa sih Bu harapan Ibu untuk pendidikan di Indonesia? Harapannya kita belajar tatap muka lah. Ya, itu yang paling mendasar saat ini, yang dibutuhkan adalah belajar tatap muka di dalam kelas. Karena biar kami guru mengenali para siswa, biar para siswa juga ini belajarnya disiplin. Ya, karena sekarang mereka belajar banyak yang sembari belajarnya di pos hansip, sembari main dengan teman-temannya gitu kan. Nah kan kalau belajar benar-benar di kelas itu apa sih, mereka mendapatkan ilmunya benar masuk gitu. Kalau belajar di sana ada tukang bakso lewat buyar. Ya kan kalau belajar di pos hansip, terus juga main game. Belajarnya 10 menit, gamenya 1 jam. Karena nunggu materi berikutnya gitu. Ya harapan saya pendidikan Indonesia lebih berkembang lagi, dan saat ini yang paling krusial sekali adalah belajar tatap muka. Biar segera berlalulah pandemi ini. Ya, amin ya Bu ya. Berarti Ibu punya dong harapan buat Bumi Pertiwi kita nih Bu. Oh iya. Apa Bu harapannya? Harapannya COVID segera berlalu. Amin. Itu harapan semuanya sih. Yang paling simpel itu aja deh saat ini deh, nggak usah yang neko-neko dulu. Itu aja dulu. Ibu nih kayaknya udah familiar banget ya Bu ke P2 KPTK 2 Jaktim. Oh iya, udah sering saya kesini nih ke P2 KPTK ya. Udah berapa? Maksudnya udah nggak kehitung. Udah nggak kehitung ya karena keseringan gitu. Iya. Berarti sering ini juga ikut pelatihan? Iya, ikut pelatihan saya. Dengar-dengar terakhirnya ada pelatihan Bu. Ibu ikut nggak pelatihan itu? Waktu itu saya ikut yang tentang kompetensi guru BK. Itu awal-awal Agustus. Saya ikut. Tentang apa Bu? Iya, tentang kompetensi guru BK. Oh ini ya, kalau kompetensi kan berarti dinilai ya Bu ya? Ada ujiannya juga kemarin. Terus menurut Ibu waktu terakhir pelatihan kemarin gimana Bu? Bagus sih, secara keseluruhan bagus. Kami mendapatkan ilmu-ilmu baru
pematerinya juga keren-keren banget ya. Dan itu sangat menyenangkan untuk saya. Saya ini mau berterima kasih loh Bu, Ibu udah mau nyempetin waktu di tengah kesibukan Ibu yang padat. Kayaknya saya dengar-dengar ya tadi tuh kayak Ibu padat banget. Bisa jadi lagi ngunjungin rumah siswa. Iya, ke rumah siswa. Jalan maju bisa pulang mundur ya. Itu berkesan tuh. Iya. Ini saya makasih banget Ibu udah mau hadir ke sini, udah nyempetin waktu, udah mau sharing-sharing juga Ya, ke kita. Kalau diundang lagi mau Ibu? Alhamdulillah, insya Allah akan disempetin. Kalau untuk sahabat kompeten pokoknya oke lah. Oke lah, iya. Ibu terakhir Bu, coba dong Bu sampaikan salam ke para siswa Ibu. Halo anak-anak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Kita tetap semangat untuk belajar dari rumah. Jangan sampai kamu ketinggalan materi-materi pelajaran. Karena bulan September tanggal 20 kita sudah penilaian tengah semester. Oke, jangan lupa. Oke, ini udah waktu kita udah lumayan lama nih Bu, kita berbincang-bincang kayaknya nggak terasa banget gitu lah. Ya, alhamdulillah. Pokoknya saya mau berterima kasih ke Ibu dan berterima kasih juga nih buat sobat kompeten karena udah mau dengerin sharing-sharing kita Bu. Iya benar ya. Semoga perbincangan kita ini bisa diambil manfaatnya sama Amin. para siswa ya, terutama Iya. ya Bu, dan Iya. tips-tipsnya tadi, dan jangan lupa ya kurangin main game dan jangan jadikan pembelajaran daring ini sebagai dalih untuk tidak meningkatkan pendidikan gitu ya, berarti tidak meningkatkan kreativitas kita. Iya. Benar. Nah, oke, karena waktu sudah mulai sempit, kita akhiri. Pokoknya tetap jaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, dan jaga kesehatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kompeten, jangan lupa follow Instagram kami @p2kptk2.jaktim dan dukung terus channel YouTube kami P2KPTK2 Jakarta Timur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Sobat Kompeten update informasi terbaru dari kami. Salam kompeten. Salam kompeten.